Di video kali ini, aku akan mencoba membuat salah satu kue lebaran legendaris yang pastinya digemari oleh pecinta keju, yaitu kastengels. Nah, tapi kali ini aku akan benar-benar membuat kastengel dengan bahan dan peralatan seadanya. Hanya pakai 4 bahan aja, dengan takaran sendok dan juga tanpa mixer dan tanpa oven. Tapi hasilnya ngeju dan enak banget loh teman-teman. Langsung aja kita buat sama-sama. Untuk bahan utamanya di sini ada 4, yaitu 6 sendok makan margarin. Di sini aku pakai Blue Band Cake and Cookie. Tepung terigu protein rendah. Kalau nggak ada pakai yang sedang juga nggak apa-apa. Ini dipakai sekitar 10-13 sendok makan tergantung sebanyak apa kita nyendokin margarinnya. Gula halus 1 sendok makan aja. Dan keju cheddar sebanyak 50 gram. Umumnya kastengel itu pakai keju edam atau parmesan ya teman-teman. Atau campuran keduanya. Nah, tapi kita nggak pakai itu. Kita pakai yang mudah dijangkau aja. Tapi kalau teman-teman ada, silahkan digunakan. Siapkan juga, ini opsional, tapi rasanya kalau nggak pakai ini kurang mantap kastengelnya, yaitu secukupnya keju untuk diparut dan dijadikan topping atau hiasan, dan 1 kuning telur untuk polesan. Untuk cara pembuatannya ini mudah banget. Pertama dalam wadah masukkan margarin, kemudian parut keju, kemudian kocok hingga rata menggunakan whisker. Ini ngocoknya nggak perlu lama-lama, sampai seperti ini aja udah cukup. Selanjutnya masukkan gula halus, selanjutnya masukkan tepung terigu. Ini aku pakai 10 sendok makan dulu, nanti kalau kurang bisa ditambah. Oh ya, ini tepungnya boleh diayak dulu ya teman-teman. Tambahkan lagi tepungnya jika kurang. Dan di sini total tepung yang aku pakai yaitu sebanyak 13 sendok makan. Patokannya itu adalah ketika adonan yang terbentuk itu sudah tidak lengket lagi di mangkuk atau wadah yang kita gunakan. Selanjutnya siapkan alas kerja dan rolling pin. Teman-teman bisa juga menggunakan plastik yang dilipat, kemudian di dalamnya kita masukkan adonannya. Setelah itu di roll ya teman-teman, nanti hasilnya bakalan lebih rapi. Tapi aku kayak gini aja. Ini bakalan kita pipihkan dan rapikan. Kita rapikan pinggirannya hingga membentuk persegi seperti ini ya teman-teman. Dan pastikan ketebalannya itu tidak terlalu tipis maupun terlalu tebal. Selanjutnya cetak sesuai selera atau gunakan cetakan kastengels. Kalau nggak ada cetakannya, jangan khawatir, ambil pisau panjang atau penggaris yang bersih. Kita gunakan untuk memotong-motong adonan seperti bentuk kastengel, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Dan ketika selesai memotong, teman-teman bisa pindahkan dulu kastengelnya ke dalam loyang. Tapi di sini aku akan memoles kuning telur sekaligus ke seluruh kastengelnya. Ambil kuning telur dan oles permukaan kastengelnya dan pastikan rata. Selanjutnya, jika sudah diolesi kuning telur, kemudian parut keju merata di atas kastengelnya seperti ini. Jangan ragu-ragu kayak aku ya teman-teman, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Cara ini lebih cepat, tapi bakalan sulit untuk memindahkan ke loyang karena kuning telur dan keju mempengaruhi kelembaban adonannya. Tapi nggak apa-apa, yang penting hati-hati aja waktu mindahin ke loyangnya. Ini kemudian dipindahkan ke loyang yang sudah dialasi baking paper atau dioles margarin seperti ini ya teman-teman. Nah, sesuai judul yaitu tanpa oven, kali ini kita menggunakan alat alternatif yaitu teflon dan wajan. Yang penting diberi tatakan dulu ya teman-teman. Nah, ini udah selesai dipindah ke loyang. Loyang yang ini akan dipanggang di teflon dan satunya ini akan dipanggang di wajan. Panggang di atas kompor dengan api paling kecil selama 30-60 menit, tergantung peralatan yang kita gunakan.
Ini dipanggangnya hingga kuning telur pada olesannya itu berubah menjadi kuning tua atau golden brown. Kalau tanpa oven teman-teman harus sabar karena panas dari teflon atau wajannya itu tidak stabil dan tidak menyebar merata panasnya seperti di oven. Jadi waktunya bisa jadi lebih lama. Tapi nggak apa-apa, ini kan alternatif ya teman-teman, yang penting kita harus sabar aja. Nah teman-teman, ini yang di wajan udah matang terlebih dahulu dan cantik ya warna kuning telurnya. Jadi yang ini tuh ada triknya teman-teman. Di atas tatakannya itu aku tumpuk lagi pakai loyang yang tinggi, tapi dalamnya nggak ada apa-apa, itu kosong, nggak ada isinya. Untuk menyangga loyang yang berisi kastengel, sehingga posisi kastengelnya kan jadi lebih tinggi. Sehingga dia juga bakalan ngedapetin panas dari bagian atas tutupnya. Tapi ini juga bergantung dari jenis peralatannya juga ya teman-teman. Sedangkan yang di teflon cenderung lebih lama matangnya, sementara bagian bawahnya itu udah mulai kecoklatan duluan. Jadi ini disarankan banget kalau ada tatakan kukusan, silakan aja itu dipakai di atas teflonnya biar nggak rawan gosong. Tapi kalau ada, sebenarnya kalau nggak pakai tatakan kukusan itu nggak apa-apa sebenarnya ya teman-teman. Cuma itu bakalan rawan banget gosong. Ini kalau udah matang ditunggu dulu dingin baru bisa kita pindahkan ke wadah yang lainnya. Karena kalau masih panas ini masih rapuh ya teman-teman. Nah udah jadi ya teman-teman. Setelah dingin kastengelsnya ini udah kokoh. Selanjutnya bisa disimpan di wadah yang tertutup. Ini cantik ya, meskipun tanpa oven hasilnya yang pakai wajan udah hampir mendekati kastengel yang di oven. Ini kue spesial yang simple, hanya 4 bahan, tanpa mixer, tanpa oven. Cocok banget buat pemula. Teksturnya renyah tapi juga lembut. Oh iya teman-teman, karena ini pakai keju cheddar yang lembab, kastengelnya ini nggak serenyah kastengel yang pakai edam atau parmesan. Tapi ini enaknya nggak kalah deh sama kastengel yang dijual. Selamat mencoba ya kalau kamu suka channel ini. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Makasih udah nonton, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah dalam penyampaiannya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat kastengel yang enak, gurih banget, ini ekonomis, simple, dan mudah bikinnya. Bisa buat teman-teman jadikan ide jualan dan juga bisa teman-teman save resepnya buat kue lebaran nanti. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah atau mixing bowl. Masukkan 400 gram margarin, kemudian masukkan 1 sendok makan gula halus. Gula halusnya kita ayak terlebih dahulu biar nggak menggumpal. Selanjutnya kita aduk menggunakan whisk sampai margarinnya berubah menjadi halus dan agak creamy. Kira-kira kita aduk sekitar 3 menitan sampai halus seperti ini. Ini enggak yang sampai mengembang ya, tapi udah agak pucat dan udah halus kayak gini. Tambahkan setengah sampai 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Kalau kalian nggak mau boleh di skip. Dan tambahkan juga 40 gram susu bubuk. Ini aku ayak terlebih dahulu ya supaya nggak gumpal. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, masukkan 300 gram keju cheddar yang udah diparut. Parutnya jangan yang tebel-tebel ya, biar nanti pas dipanggang kejunya dalam adonan tuh lebih mudah kering. Dan juga teman-teman sebaiknya pilih keju yang nggak lembek. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, selanjutnya kita akan ayak 500 gram tepung terigu protein rendah.
Ini aku sisakan sedikit terigunya, sekitar 1 sendok makan untuk mengontrol konsistensi adonan. Nanti kalau kurang bisa ditambah. Dan tambahkan 50 gram tepung maizena atau pati jagung. Ini kita ayak terlebih dahulu supaya mudah tercampur ke adonan. Kemudian lanjut kita aduk dan campurkan tepung ke dalam adonan. Kalau susah untuk dicampurkan, teman-teman bisa menggunakan tangan yang bersih. Aduk dan satukan adonan sampai rata. Kalau udah rata dan tercampur, konsistensi adonannya udah pas, udah bisa dipulung seperti ini. Udah mudah untuk dibentuk, itu udah cukup ya. Kalau masih susah dibentuk atau terlalu lembek, teman-teman bisa tambahkan sedikit tepungnya. Karena adonannya banyak, ini akan aku bagi menjadi 2 terlebih dahulu. Akan aku eksekusi sebagian. Dan sisanya nanti gantian. Beri tutup plastik atau wrap supaya adonan gak kering. Simpan dalam kulkas atau tempat sejuk supaya gak mengeluarkan minyak. Karena kalau adonan kering dan mengeluarkan minyak, nanti akan susah untuk dibentuk. Jadi kita jaga suhu adonan dan kelembabannya. Ambil adonan, letakkan di atas alas kerja, kemudian tekan-tekan seperti ini, dan beri kertas baking atau plastik, kemudian gilas dan pipihkan adonan. Buat sampai ketebalannya sekitar 8-10 mm. Selanjutnya bisa kita cetak menggunakan cetakan kastengel, atau kalau nggak ada cetakan, teman-teman bisa langsung iris-iris menggunakan pisau. Cetakannya ini udah dilumuri terigu ya, biar nggak lengket. Kemudian hasil cetakannya pindahkan ke loyang. Ini kita lakukan sampai selesai mencetaknya. Susun dan beri jarak di loyang yang udah dioles margarin atau dialasi dengan kertas baking. Selanjutnya kalau udah tersusun, beri olesan kuning telur. Kuning telurnya ini aku beri 3 tetes pewarna makanan kuning tua dan 2 tetes air. Kalau sudah selesai, beri taburan keju parut sesuai selera di atasnya. Nah, ini udah diberi olesan dan topping, siap untuk dipanggang. Panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 135 sampai 145 derajat Celcius. Panggang selama 40 sampai 60 menit atau sampai matang menyesuaikan dengan oven masing-masing. Ini kita panggang di suhu rendah dengan durasi yang lama supaya benar-benar matang sampai ke dalam-dalamnya, karena adonannya tuh ada kejunya. Ini aku panggang di rak bawah dulu. Nah, di tengah perjalanan ini aku naikkan ke rak atas, dan yang di bawah aku isi dengan loyang baru. Begitu seterusnya ya, bergantian. Kalau yang di atas udah matang, seperti ini kira-kira, angkat. Dan untuk loyang yang di bawah tadi itu udah aku naikkan ke rak atas, dan di rak bawah diisi lagi dengan loyang yang baru. Dan ini dia yang udah matang. Indikatornya itu kita perhatikan ya, jika udah ada bintik-bintik keju yang terlihat di kuenya seperti ini. Pastikan adonannya udah kering dan matang. Biarkan dingin baru kita masukkan ke dalam toples. Ini dia, kastengel enak, ekonomis, simple dan mudah. Kalian wajib coba ya. Satu resep menghasilkan 1100 gram, dapatnya banyak. Jangan ditanya ya dapatnya berapa toples, karena ukuran toples itu berbeda-beda. Ini tuh gurih banget, enak banget, walaupun tanpa butter bisa kok bikin kastengel yang enak dengan tekstur yang renyah, ngeprul kayak gini, matang sampai ke dalam-dalamnya. Ini bisa awet sampai 3-4 bulanan ke depan, yang penting pemanggangannya itu pas ya. Selamat mencoba, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat kastengel dengan rasa premium walau tanpa keju edam. Renyah, ngeprul, lumer di mulut.
Ini gurih banget, cocok buat isi toples lebaran. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 200 gram butter. Ini kalau mau lebih ekonomis lagi, boleh di mix dengan margarin. Perbandingannya bebas sesuai selera kalian aja. Masukkan 18 gram susu bubuk. Dan tambahkan setengah sampai 1 sendok makan gula halus. Gula halusnya kita ayak terlebih dahulu biar nggak bergerindil. Ini opsional ya, cuma sebagai penyeimbang sesuai selera aja. Silakan di skip aja kalau nggak mau pakai. Kalau sudah selesai diayak, kita campur rata menggunakan whisk. Nah, ini butternya masih agak keras habis dari dalam kulkas. Idealnya itu udah lunak tapi masih dingin. Kalau masih ada keras-keras seperti ini, kita bantu hancurin dulu pakai whisk, seperti ini. Setelah itu kalau udah mulai hancur bongkahannya, jadi lebih kecil-kecil, akan lebih mudah untuk bercampur bersama gula halus dan susu bubuk. Kita aduk rata sampai lembut, tapi jangan terlalu lama ya. Gak perlu kita aduk sampai mengembang dan pucat, pokoknya seperti ini aja. Selanjutnya kita ayak 235 gram tepung terigu dan 35 gram tepung maizena. Ayak supaya lebih mudah tercampur. Kalau sudah diayak, aduk sampai tercampur rata, sampai membentuk adonan seperti ini. Masukkan 140 sampai 150 gram keju parut. Di sini aku pakai full keju cheddar. Boleh kalian mix dengan keju edam. Pilih keju cheddar yang rasa kejunya kuat dan gak terlalu lembek. Ini aku pakai Emina Cheese Rich. Aduk sampai tercampur rata. Emina Cheese Rich ini menurutku cocok buat kue kering. Dia gak lembek, lebih padat, tapi aroma dan asin kejunya itu kuat teman-teman. Lebih bagus lagi ya kalau mau kejunya itu dikeringkan terlebih dahulu. Cara ngeringinnya bisa lihat di video kastengel sebelumnya, di video yang ini. Jadi nanti waktu pemanggangan akan lebih cepat. Ini kejunya nggak aku keringkan terlebih dahulu. Kalau udah tercampur rata, kira-kira seperti ini, siap untuk dicetak. Boleh kalau mau dicetak pakai cetakan atau bisa juga kita pipihkan dulu menggunakan rolling pin. Alasi dengan kertas baking atau plastik supaya mudah digilas. Kira-kira seperti ini. Kita pipihkan dengan ketebalan kira-kira 8 mm sampai 1 cm. Boleh diratakan dulu pinggirannya dan bentuk persegi atau persegi panjang. Kalau udah cukup, selanjutnya beri olesan secukupnya kuning telur. Ratakan di atas permukaan adonan menggunakan kuas. Kalau udah diberi olesan, selanjutnya beri taburan keju parut di atasnya sesuai selera. Ini aku sengaja parut tipis-tipis ya teman-teman. Mau diparut tegas juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Setelah tersebar merata kejunya, kita tekan-tekan ringan seperti ini supaya lebih menempel ke kuning telur. Potong-potong sesuai selera, bentuk seperti kastengel pada umumnya. Lakukan sampai selesai. Pindahkan adonan yang sudah dipotong-potong dengan hati-hati. Kita pindahkan ke atas loyang yang sudah dioles margarin atau butter. Lakukan sampai selesai. Jangan lupa diberi jarak yang cukup. Ini siap untuk dipanggang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 130 sampai 140 derajat Celcius. Api atas bawah. Panggang selama 40 sampai 60 menit atau bisa lebih. Yang penting sampai kejunya kering dan adonannya matang. Ini menyesuaikan dengan oven masing-masing juga ya. Kalau pakai oven tangkring, apinya sedang, agak kecil sedikit. Ini aku pakai oven Mito Fantasi 2. Oven terbaru dari Mito, gampang diatur suhunya. Api atas maupun api bawah itu ada pengaturan suhunya masing-masing. Fiturnya lengkap, ada kipasnya juga. Dilengkapi dengan roti seri pick untuk memanggang ayam. Ada juga fitur fermentasi untuk memudahkan proses fermentasi dalam pembuatan roti. Kalau dua loyang masuk sekaligus seperti ini, di pertengahan jalan, teman-teman bisa tukar raknya biar matangnya bisa merata.
Dan kalau udah matang, angkat, tunggu dingin, baru bisa dimasukkan ke dalam toples. Gimana? Gampang kan cara bikinnya? Ini kelihatan garing dan wanginya itu berasa banget kejunya. Masukkan ke dalam toples, bisa buat isi toples lebaran dan jualan juga oke banget. Kastengelnya berasa ringan, walaupun tanpa keju edam, ini rasanya berasa premium. Ngeju banget, asin-asin, gurihnya itu enak dan juga ini nggak enak. Untuk teksturnya, ini garing dan renyah, ngeprul dan ketika masuk ke mulut itu langsung lumer dan lembut gitu teman-teman. Walaupun tanpa telur, ini recommended. Selamat mencoba, makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membuat kastengel dengan bahan-bahan yang terjangkau. Bikinnya gampang banget, cuma ada beberapa tips biar hasilnya super renyah. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, yang harus kita siapkan tentunya keju. Untuk keju, sebaiknya memang menggunakan keju tua seperti edam, parmesan, atau gouda. Nah, supaya lebih ekonomis, di sini kita akan menggunakan cheddar olahan, tapi cheddar kandungan airnya kan lumayan tinggi. Supaya hasilnya renyah, cheddar ini sebaiknya kita keringkan terlebih dahulu. Jadi nanti nggak bakal cepat melempem kastengelnya. Aku akan keringkan dengan cara memanggang di suhu rendah, yaitu 110 derajat Celcius dalam oven yang sudah dipanaskan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian kita balik seperti ini supaya merata. Kemudian kita panggang lagi selama kurang lebih 7 menit, pokoknya sampai kering aja kejunya. Nah, ini udah selesai. Tunggu dingin. Kemudian siap dicampur ke adonan. Untuk membuat adonannya, siapkan wadah, masukkan butter. Di sini aku pakai 100 gram butter, Anchor. Kalau mau pakai Wisman itu bakalan lebih bagus lagi. Kalau kalian mau ganti margarin juga boleh. Kemudian 50 gram margarin. Margarin yang dipakai ini Blue Band Cake and Cookie. Ini aku ada tambahan gula halus. Sedikit aja dipakainya hanya untuk penyeimbang sebanyak 1,5 sendok makan atau sekitar 15 gram. Kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Cukup sampai tercampur rata aja. Oh iya, kalau teman-teman butternya pakai yang unsalted butter, jangan lupa ditambahkan sedikit garam. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 1 butir kuning telur. Kocok rata kembali, cukup sampai tercampur rata aja. Tambahkan 25 gram tepung maizena dan 27 gram susu bubuk. Aduk rata. Kalau sudah rata, masukkan keju yang sudah kita keringkan sebelumnya. Aduk sampai rata, gunakan spatula. Dan terakhir masukkan terigu protein sedang sebanyak 225 gram. Terigu ini kita masukkan secara bertahap, jangan langsung sekaligus. Tepung terigunya diayak terlebih dahulu. Aduk rata menggunakan spatula.
Kita tambahkan lagi terigunya. Kalau dirasa susah, teman-teman boleh mencampurkan menggunakan tangan yang bersih, tapi jangan lama-lama ya, dan jangan diuleni, cukup sampai dia menyatu aja. Setelah membentuk adonan seperti ini, kita pindahkan ke alas datar. Alasi menggunakan plastik. Plastik apa aja? Ini aku pakai plastik segitiga yang dilebarkan. Gilas dan pipihkan sampai ketebalan yang kita inginkan. Bentuk persegi atau persegi panjang. Rapikan pinggirannya. Olesi menggunakan kuning telur. Oleskan merata di permukaannya. Beri taburan keju parut. Taburkan sampai merata. Tekan-tekan parutan keju, kita biarkan menempel rapat dengan kuning telur. Untuk ukurannya aku akan membentuk seperti jari telunjuk. Tapi teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Ini aku beri tanda dulu ya. Teman-teman bisa pakai penggaris atau spatula seperti ini. Selanjutnya potong menggunakan pisau. Bisa juga menggunakan pizza cutter. Usahakan lebarnya itu sama rata atau sesuaikan aja dengan selera. Teman-teman juga bisa ya mencetak pakai cetakan kastengel, tapi menurutku cara ini lebih cepat. Kalau sudah selesai dipotong-potong, pindahkan ke atas loyang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 140 derajat Celcius selama 30-40 menit atau tergantung oven masing-masing. Aku pakai api bawah aja dulu dan 2 loyang masuk sekaligus. Saat memanggang, teman-teman harus sabar. Kita panggang di suhu rendah dalam waktu yang lumayan lama supaya hasilnya kering, renyah, dan nggak gosong. Teman-teman juga harus mengenali suhu oven masing-masing ya. Setelah sekitar 25 menit, loyang yang berada di tengah ini aku tukar posisinya berada di rak atas. Kemudian yang di rak atas aku letakkan di rak paling bawah. Intinya pengaturan jarak loyangnya ini jangan terlalu dekat supaya sirkulasi panasnya juga tetap lancar. Kemudian pindah ke api atas bawah. Panggang selama 10-15 menit atau sampai bagian permukaannya golden brown. Sekarang yang di rak atas itu udah matang, sementara bagian bawahnya belum. Jadi bagian bawahnya tetap dipanggang sampai dia benar-benar matang dan permukaannya berubah kecoklatan. Kalau sudah matang, kita angkat dan dinginkan. Ini dia kastengelnya udah jadi. Pecinta keju wajib banget cobain ini. Ini renyah banget, gak gampang melempem. Asalkan manggangnya benar-benar kering. Kalau perlu, terigunya disangrai dulu, pasti tambah super renyah lagi. Coba kita potek. Tuh kan renyah. Kalau dimakan ini krenyes, renyah banget. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat kastengel lagi nih. Ini renyah, ngeprul banget, kejunya nampol, rasanya premium,
Cocok banget buat sajian spesial lebaran nanti atau ide jualan premium. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah atau mixing bowl. Kemudian masukkan 200 gram butter. Tambahkan 100 gram margarin. Dan tambahkan juga 3/4 sendok makan gula halus. Gula halusnya aku ayak terlebih dahulu biar nggak menggumpal. Setelah itu kita aduk menggunakan whisk sampai halus dan tercampur rata. Kira-kira sekitar 2-3 menit. Gak usah terlalu lama juga. Kalau udah halus dan tercampur rata, teksturnya jadi seperti ini. Kemudian masukkan 3/4 sendok teh kaldu jamur atau kaldu ayam bubuk. Ini kita tambahkan biar tambah gurih. Dan masukkan 30 gram susu bubuk. Susu bubuknya aku ayak terlebih dahulu ya. Aduk sampai rata. Kalau sudah rata, masukkan 150 gram keju edam yang udah diparut. Keju ini nggak perlu dikeringkan, bisa langsung dipakai aja ya. Kemudian masukkan 50 gram keju parmesan bubuk atau parut. Ini sebagai pendukung aja. Kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai keju edam atau keju cheddar yang diparut halus. Aduk sampai keju merata ke adonan. Kalau sudah rata, selanjutnya ayak tepung terigu. Kita pakai 380 sampai 390 gram. Dan di sini aku pakai tepung terigu protein rendah. Ayak juga 30 gram tepung maizena atau pati jagung. Ayak tepung supaya nggak menggumpal dan mudah tercampur ke adonan. Setelah diayak, kita aduk dan campurkan menggunakan spatula. Aduk dan campur sampai rata. Kalau dirasa susah, teman-teman bisa menggunakan tangan yang bersih ya. Ini adonannya udah rata dan udah bisa dibentuk. Kalau dirasa masih lembek, teman-teman bisa tambahkan terigunya sedikit. Letakkan adonan di alas datar. Kemudian ini akan kita pipihkan. Gunakan kertas baking atau plastik tebal. Kemudian kita pipihkan adonan sampai ketebalannya 8-10 mm. Bisa langsung dicetak menggunakan cetakan, tapi di sini aku akan menunjukkan cara membentuk adonan kastengel tanpa cetakan. Ini kita rapikan aja pinggirnya dan bentuk persegi atau persegi panjang. Sisa adonan bisa disimpan ya, jangan dibuang. Nanti kita bisa eksekusi lagi. Kemudian beri olesan kuning telur. Untuk olesan kuning telurnya, ini teman-teman bisa cek detailnya di kolom deskripsi ya. Oleskan merata di permukaan adonan. Setelah rata seperti ini, bisa kita beri taburan keju parut di atasnya. Beri keju parut sesuai selera. Nah, setelah diberi topping keju parut, bisa kita tekan-tekan ringan seperti ini supaya kejunya tuh menempel ke kuning telur. Dan selanjutnya bisa kita potong-potong sesuai selera. Ini aku potong dengan panjang sekitar 4 cm. Untuk lebar potongannya sebaiknya nggak usah lebar-lebar ya, karena saat dipanggang kastengelnya nanti akan melebar. Dan setelah dipotong-potong, bisa kita pindahkan ke loyang yang udah diolesi margarin atau dialasi kertas baking. Beri jarak yang cukup. Lakukan sampai selesai. Nah, ini udah selesai satu loyang, bisa kita panggang. Panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di api atas bawah, suhu 140 sampai 150 derajat Celcius selama 35 sampai 45 menit atau sampai garing dan matang.
atau teman-teman bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing. Usahakan panggangnya itu sampai garing ya teman-teman, supaya awet nggak melempem. Di tengah perjalanan aku naikkan loyang yang sebelumnya ada di rak bawah ke rak atas, dan yang di rak bawah aku masukkan lagi loyang berikutnya. Begitu juga nanti untuk antrian berikutnya ya. Kita lanjut lagi panggang sampai matang. Kalau udah matang, angkat. Dan ini kita biarkan dingin terlebih dahulu, baru kita masukkan ke dalam toples. Dan ini dia Kastengel premium yang renyah dan ngeprul banget udah jadi. Aromanya tuh kuat, nampol ya. Pecinta keju wajib coba. Satu resep ini aku dapat 900 gram. Kalau pengen dapat lebih banyak, teman-teman bisa gandakan aja untuk resepnya ya. Ini bisa dijadikan ide jualan Kastengel premium. Nah, kastengelnya tuh seperti ini ya. Berongga banget terlihat dari bagian bawahnya. Ini kelihatannya tuh renyah dan ngeprul kayak gini. Gurih banget. Rasanya premium. Aroma kejunya kuat. Kalau teman-teman orang yang nggak begitu doyan susu atau nggak suka aroma susu yang kuat, mungkin ini bakalan terasa enak. Tapi pecinta keju bakalan suka banget karena kejunya tuh lebih kuat. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat kastengel ekonomis, gampang banget, bahan-bahannya mudah dicari, bisa buat jualan atau sajian lebaran. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 200 gram margarin atau 1 bungkus seperti ini. Masukkan 10-20 gram gula halus atau sekitar 1-2 sendok makan, tapi ini opsional. Kalau kalian nggak suka, skip aja. Kemudian kita akan kocok dengan menggunakan mixer. Ini aku pakai hand mixer Mito MX200, dilengkapi 2 jenis kepala. Nah, di sini aku pakai kepala bitter buat mengocok adonan kue. Terdapat 5 kecepatan turbo, kualitas high-end dan dayanya rendah. Kocok dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan pucat. Boleh sesekali kita bantu adonan yang ada di pinggir supaya lebih merata, seperti ini. Lanjutkan mengocok sampai mengembang. Kira-kira sampai seperti ini, udah putih pucat dan mengembang. Masukkan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Campur rata menggunakan mixer, cukup dengan kecepatan rendah. Sebentar aja. Kalau udah rata, ini aku bantu ratakan pakai spatula. Kemudian sisihkan sebentar. Selanjutnya kita akan ayak bahan kering, yaitu 1 sendok teh baking powder, 27 gram susu bubuk, dan 450-475 gram tepung terigu protein rendah. Ini pakai 450 gram terigu dulu ya, nanti kalau kurang baru ditambah. Ayak dulu bahan kering supaya tidak menggumpal dan mudah tercampur ke adonan. Oh iya, kalau mau ditambahkan garam dan kaldu bubuk juga bisa, biar tambah gurih, atau kalau tipe kejunya yang dipakai itu emang kurang asin. Tapi itu opsional aja ya. Kalau udah rata, kita campur rata bahan keringnya. Kemudian sisihkan. Kembali ke adonan margarin. Kita masukkan 160-170 gram keju parut. Boleh kalau mau dikeringkan dulu kejunya. Masukkan ke dalam adonan dan campur rata. Kalau sudah rata, kita masukkan bahan kering. Jangan dimasukkan sekaligus.
Kita aduk sampai membentuk adonan. Aduk menggunakan spatula. Kalau kira-kira udah tercampur, satukan adonan menggunakan tangan seperti ini. Kemudian bagi adonan menjadi 2 atau 3 kloter, bagi untuk beberapa kali panggangan menyesuaikan loyang yang digunakan. Di sini aku udah siapin loyang yang sudah dialasi kertas baking. Pipihkan dan ratakan menggunakan rolling pin. Ini udah dialasi kertas baking atau plastik supaya mudah digilas. Kalau cara ini dirasa susah, teman-teman boleh melakukannya di alas kerja. Setelah dipotong-potong, baru dipindahkan ke loyang. Ini aku biar cepat aja, menghemat waktu. Bentuk persegi seperti ini dan ketebalan yang diinginkan. Selanjutnya, kalau udah pas ketebalannya, beri olesan kuning telur di atas adonan. Oleskan merata. Kalau sudah rata, kita taburi menggunakan keju parut sesuai selera. Tekan-tekan supaya kejunya menempel ke adonan dan olesan. Potong-potong sesuai selera. Lakukan sampai habis. Kemudian kita bisa atur jaraknya seperti ini. Kalau semuanya udah selesai dicetak, siap untuk dipanggang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 130 sampai 140 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang selama 40 sampai 50 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kita panggang sampai kering dan matang. Kalau pakai oven tangkring, api sedang agak kecil sedikit ya. Ini aku pakai oven Mito Fantasi 2, oven terbaru dari Mito yang menurut aku cocok banget buat memanggang kue kering. Ini nggak cepat gosong, gampang diatur suhunya, api atas maupun api bawah ada pengaturan suhunya masing-masing. Fiturnya lengkap, ada kipasnya juga, jadi bisa memanggang lebih merata. Fiturnya lebih lengkap dibandingkan seri sebelumnya. Kalau 2 loyang masuk sekaligus seperti ini, di pertengahan jalan bisa kita tukar raknya biar matangnya bisa merata. Kalau udah matang, kejunya udah kering, kastengelnya juga udah matang, angkat, tunggu dingin, baru bisa dimasukkan ke dalam toples. Ini gampang banget cara bikinnya, ekonomis juga, bisa kalian kemas di toples seperti ini, bisa buat hampers atau sajian saat lebaran. Ini kelihatan dari bawahnya, berongga, pastinya renyah, dan dia juga lebih kokoh, gak gampang hancur. Renyahnya itu langsung keras kalau dimakan. Ini enak, gak enak, bikin nagih. Kalau kalian lebih suka tipe yang renyah langsung lumer, bisa cek di resep kastengel sebelumnya. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.